Mari Bapak Ibu kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Engkau mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari kami undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau agungkan Tuhan kita. Kita mau tinggikan sebab Tuhan kita sungguh mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kita mau sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus buat kembali.
pujian, syukur bagimu, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kau sungguh mulia. Duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau mulia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Kita mau beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai iman kepada anak domba Allah. Mungkin ada di antara kita yang baru pertama kali, tolong angkat tangan yang baru pertama kali ke gereja kita. Ya, semuanya sudah pernah. Karena di dalam ibadah online sering sekali Bapak Ibu saya menerima pertanyaan dari orang yang bukan Kristen. Itulah sebabnya saya lewat kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang besar pada mereka, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Saya sering kali menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan hari ini akan saya sampaikan mengenai iman kepada anak domba Allah. Tentu ini satu keunikan yang tidak ada di tempat lain Bapak Ibu. Ya, sangat berbeda sekali. Konsep keselamatan di dalam kekristenan dengan konsep keselamatan di luar kekristenan sangat berbeda. Itulah sebabnya tidak diterima logika ini. Ya. Kita akan belajar. Kita buka dalam Yohanes 1 ayat 29. Satu ayat ini kita akan baca bersama-sama, kemudian kita akan coba membahas mengenai hal ini dengan tema iman kepada anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Amin. Dia adalah pribadi pertama yang mengungkapkan bahwa anak domba Allah inilah yang menghapus dosa dunia. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, kita masih ingat beberapa waktu sudah cukup lama kita tidak mengatakan bersama-sama tentang pengakuan iman rasuli. Ya, pengakuan iman rasuli. Aku percaya akan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Terus yang menderita sengsara pada waktu pemerintahan Pontius Pilatus dan mati, dan pada hari yang ketiga ia bangkit, dan seterusnya. Itu adalah iman rasuli.
Tapi kalau kita ingin mensarikan tentang iman percaya kepada Tuhan Yesus, anak Allah yang tunggal. Jadi kalau kita lihat dalam iman rasuli itu kemudian ada aku percaya akan Allah Bapa, kemudian aku percaya akan Yesus anaknya yang tunggal, dan aku percaya akan Roh Kudus. Percaya kepada Tuhan Yesus, jadi iman kepada Tuhan Yesus itu punya 3 bagian Bapak Ibu. Khusus untuk percaya kepada Tuhan Yesus ada 3 bagian. Bagian pertama adalah iman kepada anak manusia. Ini is okay Bapak Ibu. Banyak orang tidak protes, sekalipun bukan Kristen. Karena dia dilahirkan oleh perawan Maria. Rumahnya ada. Orang tuanya tahu, Yusuf dan Maria. Saudara-saudaranya ada juga. Baik itu saudara perempuan, saudara laki-laki, semuanya mereka kenal. Tidak ada masalah ketika berbicara tentang iman kepada anak manusia. Tapi kalau kita kembangkan, tidak sesederhana itu Bapak Ibu iman Kristen. Ternyata ini adalah satu sosok pribadi yang terbatas. Iman kepada anak manusia adalah iman kepada satu pribadi yang terbatas. Berawal dari ketidakterbatasan yang tanpa batas. Sekarang dia memposisikan dirinya menjadi pribadi yang terbatas. Hikmatnya pun juga tidak sempurna. Makin usia makin bertambah usia, hikmatnya makin bertambah. Tidak sederhana itu Bapak Ibu. Dulunya dia memerintah dalam satu kekerajaan yang tidak ada batas waktunya. Sekarang dia berada dalam satu kondisi dunia yang keterbatasan. Dia pribadi yang tak terbatas menjadi pribadi yang terbatas. Tidak mungkin dalam satu tempat, dalam satu waktu dia berada dalam satu tempat yang sama, tempat yang berbeda. Pada saat itu ketika Tuhan Yesus ada di Galilea, tidak mungkin ada di Yudea. Dan dia pribadi yang bisa lapar, dia pribadi yang bisa haus, dia pribadi yang bisa marah, dia pribadi yang ada emosional yang seperti manusia biasa. Itu anak manusia. Sehingga Tuhan Yesus katakan, kalau engkau menghujat anak manusia, ingat ya, saya berkata ini ketika memposisikan Tuhan Yesus ada di dalam posisi anak manusia. Ketika engkau menghujat anak manusia, dosamu diampuni. Tapi ketika engkau menghujat Roh Kudus, dosamu tidak akan diampuni. Itu terbatas oleh waktu. Ya. Kebangkitan Tuhan itu kemudian dia kembali kepada posisi yang semula dalam kekekalan. Jangan coba-coba kemudian kita menghujat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku. Dulu dia manusia, iya dihujat, diludahi dia, Tuhan. Pujian tadi menyentuh saya Bapak Ibu. Pribadi yang dihina, pribadi yang dilecehkan, pribadi yang dipandang rendah. Suatu hari nanti pribadi yang tidak mulia yang dipandang oleh manusia itu, dia akan memerintah di bumi. Ya, di langit baru, bumi baru, dialah yang akan memerintah. Puji nama Tuhan kita sudah mengenal beliau, sudah mengenal dia. Dan kita percaya kepada dia. Jadi iman kepada anak Allah kita percaya. Ya, bagaimana Tuhan Yesus berada di perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan perahunya kemudian terombang-ambing. Ya, Tuhan sedang dalam keadaan tidur karena lelah. Sehingga murid-muridnya kemudian berkata, tidakkah engkau peduli? Bangunlah, kami binasa. Dan Tuhan Yesus kemudian bangun dan kemudian menghardik
danau itu dan kemudian menjadi reda. Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua iman kepada anak domba Allah. Ini rumit. Ini rumit Bapak Ibu. Ya. Iman kepada anak Allah yang ketiga akan saya sampaikan minggu depan. Tapi coba kita lihat. Di dalam ayat 29 dari Yohanes yang pertama tadi, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yang menghapus dosa dunia. Jadi anak domba Allah, kita percaya di sini iman kepada anak domba Allah itu adalah punya tujuan. Tujuannya adalah menghapus dosa dunia. Tujuan inilah yang ingin digagalkan oleh yang jahat. Tujuan inilah yang ingin digagalkan oleh setan itu. Dari sejak dia dalam kandungan sudah berusaha untuk menggagalkan proyek Allah ini, Bapak Ibu. Ya. Dengan cara bagaimana? Semua anak di bawah umur 2 tahun menurut perhitungan mereka, wah ini umur 2 tahun ini semuanya di umur 2 tahun dibunuh. Itu kerja iblis. Masih ingat cerita mengenai Yesus berpuasa 40 hari 40 malam Bapak Ibu. Itu bukan satu kisah biasa, tapi itu adalah satu kisah di mana di dalamnya ada proyek yang jahat untuk menggagalkan Yesus supaya tidak berjalan ke Golgota. Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Itu ujian. Ujian Tuhan Yesus untuk membuktikan bahwa dia Allah. Allah yang mengosongkan diri. Itu ujian Bapak Ibu. Ya, kalau Tuhan Yesus kemudian tidak bisa menguasai pribadinya, dia memberontak kepada Allah, dia mampu membuktikan kepada yang jahat, penggoda itu, si sang pendusta itu, untuk membuktikan aku adalah anak Allah. Dengan cara memenuhi permintaan dia. Jadikanlah batu ini menjadi roti. Oke, aku buktikan supaya engkau percaya aku anak Allah. Dan kemudian dengan mudahnya Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti. Nah, saat itulah dia gagal menjadi penghapus dosa. Karena dia jatuh juga dalam dosa. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Gak sampai di situ kemudian dia digoda lagi. Jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait suci. Jatuhkanlah sebab ada tertulis tentang engkau. Malaikat akan menantang engkau. Artinya akan menyelamatkan engkau. Jatuhkanlah. Tapi Tuhan Yesus kemudian berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dan kemudian ujian yang berikutnya. Sembahlah aku maka seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Semua ujian-ujian itu sedang menggagalkan tujuan Tuhan Yesus ini, menghapus dosa dunia. Dan Tuhan Yesus kemudian berkata tentang ujian ini, hanya kepada Tuhanlah engkau harus menyembah. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, sore hari ini saya sedang mengingatkan kepada Bapak Ibu, Tuhan Yesus punya tujuan. Apakah kita juga punya tujuan? Jangan-jangan kita sekedar hidup. Kita melewati hari-hari lepas hari tanpa tujuan kehidupan yang harus kita mengerti. Tuhan Yesus dalam segala macam rintangan untuk menuju ke Golgota itu, dia mampu melewatinya. Demikian juga dengan ujian yang besar juga ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Ya Bapa, sekiranya mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku. Itu ujian loh Bapak Ibu. Tuhan tidak mau
menerima kutukan dari Tuhan, dari Allah Bapa, karena cawan itu berbicara tentang murka Tuhan. Aku gak mau, lakukanlah ini. 3 kali dia berdoa. Tetapi puji nama Tuhan, ketiga-tiganya ditutup dengan kata-kata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Sampai di kayu salib pun Bapak Ibu Saudaraku, itu ujian-ujian yang harus dilalui oleh Tuhan Yesus. Ya, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bayangkan ketika Tuhan Yesus ditangkap, ketika Tuhan Yesus diadili, ketika Tuhan Yesus disiksa, ketika Tuhan Yesus memikul salib, ketika Tuhan Yesus berjalan menuju ke Golgota, ketika paku mulai nancap ke tangannya, tidak ada sedikit pun kemuliaan Allah Bapa yang ditunjukkan. Tidak ada suara sedikit pun dari surga yang menunjukkan engkau anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Allah Bapa betul-betul bungkam. Sehingga Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau hanya sampai di situ, artinya Tuhan Yesus sedang protes kepada Allah Bapa yang meninggalkan dia. Tapi kemudian ditutup dengan satu perkataan yang berkata, kepadamu kuserahkan nyawaku. Sekalipun kau meninggalkan aku, kepadamu kuserahkan nyawaku. Baru kemudian Tuhan Yesus berkata, apa Bapak Ibu? Bagian terakhir, sudah selesai. Sudah selesai. Sempurna karya penebusan Tuhan Yesus. Kembali Bapak Ibu, ada tujuan. Menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-29 ini salah. Tadi dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ada tujuan. Sekarang apakah kita hidup pun juga punya tujuan Bapak Ibu? Mari coba kita baca bersama-sama. Roma 11 ayat yang ke-36 ini. Ini tujuan hidup kita Bapak Ibu. Sama seperti Yesus punya tujuan, kita pun juga punya tujuan hidup kita yang harus kita mengerti. Roma 11 ayat 36 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Aku hidup ini loh Bapak Ibu. Aku hidup ini loh dari Dia. Aku hidup ini dari Dia loh. Dan oleh Dia, artinya aku punya kekuatan ketika menghadapi segala macam tantangan hidup kita. Aku kuat oleh Dia. Aku hidup dalam segala kecukupan oleh Dia. Bagian yang ketiga, kepada Dia. Persembahkanlah hidupmu sebagai satu persembahan yang kudus, yang berkenan, dan yang sempurna. Ojo sombong loh. Tekuk hati kita Bapak Ibu, dengan segala kerendahan hati kita. Betul-betul kita merasakan harus punya hati seperti Kristus punya hati. Bukan karena kita punya segala-galanya, bukan karena kita berkelimpahan hidupnya, maka kita melupakan Tuhan. Dan kemudian kita berkata, semua karena aku bekerja keras. Bahkan mungkin kita memandang rendah orang lain. Rasain kau tidak beruntung seperti keuntungan hidup saya. Kita punya tujuan oleh Dia
dari dia, oleh dia, kepada dia, dan kemudian bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Korban Kristus mahal Bapak Ibu. Karena mahal Bapak Ibu nggak bisa melakukan itu, maka diberikannya cuma-cuma. Jadi jangan dianggap cuma-cuma ini murahan. Dia bayar dengan begitu mahalnya. Itulah sebabnya kita katakan, dari dia, oleh dia, kepada dia aku hidup. Masih banyak waktu loh Bapak Ibu dan Saudaraku. Bapak Ibu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengejar ketertinggalan kerohanian kita yang mungkin kita, aduh Tuhan, begitu banyaknya dosa, banyaknya kesalahan, banyaknya pelanggaran yang aku perbuat, tapi sekarang aku akan kejar itu. Ya, anak domba mati untuk kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita lihat, anak domba Allah itu sekaligus sebagai gembala yang baik. Kalau berbicara tentang anak domba, ya kan tiga bagian tadi Bapak Ibu. Yang pertama adalah anak manusia. Bagaimana Tuhan Yesus berjalan dari desa ke desa mengabarkan kabar keselamatan. Itu anak manusia. Bagaimana Tuhan Yesus berkata, anak manusia tidak punya tempat tinggal. Itu anak manusia. Tapi ketika berbicara tentang penderitaan, ketika berbicara tentang korban yang harus disembelih, itu selalu berbicara tentang anak domba. Gak ada kan di tempat lain Bapak Ibu? Ya, ini saya sampaikan kepada yang menyaksikan video ini, di Kristen itu tidak ada transaksional. Iman itu bukan iman yang transaksional. Ada barang, ada uang, aku beli. Barangnya mahal, aku beli dengan mahal. Itu transaksional. Ya, di Kristen enggak Bapak Ibu. Sehingga kalau transaksional itu, kalau dosa saya besar, maka saya harus berbuat satu perbuatan yang besar untuk menyeimbangkan pahala dengan dosa dengan pahala saya. Sampai pada akhirnya satu titik. Nah ini, begitu berimbang di hadapan Allah, kemudian kita berbuat sedikit, berbuat baik saja, maka kita akan masuk ke dalam surga. Tapi ketika Bapak Ibu transaksional ya, ini ternyata berimbang, Allah juga bingung masuk surga apa neraka ya. Tes dulu. Enggak, Kristen bukan itu. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu tidak akan mampu membayar upah dosa. Sehebat apapun Bapak Ibu diberikan kepercayaan oleh Tuhan, hidup 1000 tahun dengan perbuatan baik sekalipun tidak akan mampu membayar upah dosa. Upah dosa adalah maut. Sudah tertutup. Pintu keselamatan sudah tertutup. Sebab orang dengan segala perbuatan baik pun dia akan jatuh juga di dalam dosa. Pintu tertutup. Maka untuk membukakan ini perlu satu pribadi yang tidak berdosa. Itulah sebabnya kemudian Allah mengosongkan diri. Allah mengosongkan diri menjadi manusia yang sama seperti kita. Yang sama seperti kita Bapak Ibu. Dalam segala hal sama seperti kita. Begitu dia sebagai anak domba yang disembelih, maka darahnya itulah yang kemudian menyucikan kita dan kemudian pintu keselamatan terbuka. Tapi bukan otomatis Bapak Ibu bisa masuk. Yang tadinya tertutup, tidak ada kemungkinan Bapak Ibu bisa masuk, sekarang terbuka, bukan berarti Bapak Ibu bisa masuk ke dalam itu. Harus percaya kepada Dia yang membukakan. Amin. Aku percaya kepada Engkau Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku.
Nah, Bapak, Ibu dan Saudaraku, kita lihat di sini ya. Yohanes 10 ayat 10 sampai dengan 11 ini berbicara tentang ini anak domba, tapi anak domba itu ternyata punya status juga di saat yang sama sebagai gembala. Gembala. Tolong dibaca ayat 10 sampai dengan 11 dari Yohanes 10 ini. Yohanes 10 ayat 10 sampai dengan 11 demikian bunyi firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya itu adalah anak domba. Jadi gembala yang punya status di saat yang sama sebagai anak domba. Gembala yang baik harusnya itu dia bukan domba. Gembala itu adalah yang menggembalakan domba-domba. Tapi pada saat yang sama Kristus itu berkata, aku gembala yang baik memberikan nyawanya. Artinya apa Bapak Ibu? Dia memposisikan diri sebagai anak domba yang disembelih. Memberikan nyawanya. Persoalannya apakah kita menyadari bahwa kita sudah ditebus oleh darah Kristus? Coba lihat Bapak Ibu. Berita terakhir beberapa waktu yang lalu bagaimana satu keluarga, ayah dengan istrinya tangannya diikat, kemudian juga tangan anaknya diikat, tangan anaknya yang kedua juga diikat dan kemudian jatuh dari lantai 22 dari sebuah apartemen. Kenapa bisa terjadi? Dia tidak menyadari bahwa dia sudah ditebus dan berharga jiwanya di mata Tuhan. Dia hilang pengharapan. Padahal di dalam karya penebusan Kristus kita tahu dan kita percaya jiwa kita berharga di mata Dia sehingga Dia rela mati bagi kita karena kita berharga di mata Dia. Maka Bapak, Ibu dan Saudaraku, tidak ada dalam kamusnya Tuhan jalan buntu. Enggak ada di dalam kamus Tuhan jalan buntu. Selalu ada jalan keluar, jalan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau Bapak, Ibu dan Saudaraku mengalami persoalan dalam kehidupan kita ini, ingatlah bahwa kita punya anak domba yang disembelih untuk kita. Amin. Dia berkorban untuk kita. Jadi iman kepada anak domba Paskah yang disembelih. Ini satu ayat yang saya berdoa, sungguh-sungguh berdoa Bapak Ibu tiba-tiba keluar ayat ini yang jarang sekali saya baca. Ya, tapi menarik sekali untuk kita renungkan. 1 Korintus 5 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. 1 Korintus 5 ayat 7 sampai dengan 8. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Amin. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, karena memang kamu tidak beragi, kamu itu murni. Buang itu. Dan menariknya di bagian akhir ini Bapak Ibu. Ya, saya bacakan. Karena itu marilah kita berpesta. Pesta itu sukacita. Pesta itu kegembiraan. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Orang kalau bersukacita kan beda Bapak Ibu. Dengan orang yang tidak ada pengharapan dalam hidupnya. Ya, kelihatan kan wajahnya. Ini wajah-wajah orang berpesta yang penuh dengan sukacita semua ini. Amin. Wah, tapi kalau orang yang tidak ada pengharapan, ketemu aja, aduh.
Susah Pak. Hidup saya susah Pak. Jadi dikatakan di sini, mari kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan, dengan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi kita hidup dengan penuh sukacita, dengan kemurnian. Pertama kemurnian Bapak Ibu. Kemurnian itu murni. Dalam bahasa sederhananya tulus. Saya ingin tahu kepada Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu rela memberikan persembahan untuk Tuhan? Saya kadang-kadang marah dengan pengajaran-pengajaran Kristen, konyol, goblok. Saya memberi 1 supaya saya dapat 10, saya memberi 10 supaya saya dapat 100, saya memberi 100 supaya saya dapat 10 kali lipat. Engkau diberkati ketika engkau menabur 10 kali lipat, 20 kali lipat. Waduh, gila itu. Itu betul-betul Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada kemurnian loh. Kenapa engkau menjadi pelayan Tuhan? Kenapa engkau ke gereja? Supaya saya hidup diberkati Tuhan. Kita pergi ke sini bukan karena kita tahulah kita diberkati Tuhan, tapi itu bukan motivasi kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu karena untuk kembali ke ego kita, supaya saya diberkati, itu tidak ada kemurnian. Tapi karena dia baik, amin. Karena memang dia layak untuk disembah kok. Jadi kalau saya memberikan sesuatu ya karena sudah titik, karena saya suka Tuhan, cinta kepada Tuhan. Bagian kedua, kemurnian dan kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran. Amin. Tidak akan mampu kita hidup dalam kebenaran kalau bukan Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Dia akan terus berbicara dalam diri kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kata-kata anak domba ini ternyata dalam kitab Wahyu adalah kitab yang paling banyak menuliskan kata anak domba. Ada 34 ayat yang kesemuanya hanya ayat itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, keagungan Tuhan dari sang anak domba itu. Ini menarik Bapak Ibu. Wahyu 5 ayat 6 sampai dengan 8. Tapi yang kita baca satu ayat saja Bapak Ibu di bagian terakhir ini. Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan 10. Tolong dibaca. Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan 10. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Amin. Satu penglihatan dialami oleh Yohanes. Langit terbuka dan dia melihat penglihatan itu Bapak Ibu. Ya, di penglihatan itu kemudian dia melihat satu kumpulan besar orang yang tidak terhitung banyaknya. Dan semuanya itu berdiri di hadapan takhta anak domba. Artinya dia yang dulu dihina, dia yang dulu mengalami penganiayaan, dia yang dulu dipandang rendah, dia yang dulu diludahi, dia yang dulu dianggap sebagai satu kebohongan gitu ya. Suatu hari nanti kita akan bertemu dengan dia dan kita masuk dalam satu kumpulan besar itu, kemudian kita merayakan satu kemenangan besar dan kemudian menyanyikan keselamatan bagi Allah yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba Allah. Dia yang menebus dosa kita. Dia yang akan memerintah di dalam langit baru, bumi baru.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, mari coba kita merenungkan kata-kata terakhir ini. Ya. Iman kepada anak domba Allah adalah iman kepada Kristus yang telah berkorban untuk menderita bahkan mati. Mari kita yang hidup sekarang ini bukanlah untuk mengorbankan iman karena penderitaan. Kristus sudah mati, berkorban dan menderita bagi kita. Sekarang kita mau mengorbankan iman karena penderitaan. Enggak mungkin lah Bapak Ibu. Kita berharga di mata Tuhan, amin. Iman kepada anak domba. Anak domba yang disembelih. Ya, disembelih. Dan tergantung di kayu salib. Mati di kayu salib. Dialah ada domba yang tak bercacat celah, yang kudus di hadapan Allah, dan darahnya yang menghapus dosa kita. Tuhan memberkati. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau Allah yang sungguh ajaib, Allah yang mengasihi kami. Kasih-Mu Tuhan sungguh besar dalam hidup kami. Haleluya, ajaiblah Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi, sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang menjadi manusia. Dan seperti kami ditetapkan mati, Engkau pun juga mati Tuhan. Tapi kematian-Mu ya Tuhan Yesus adalah kematian yang punya tujuan, yaitu menghapus dosa dunia. Dan kami yang hidup saat ini, hidup seturut dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Sampai akhirnya kami mengakhiri pertandingan ini dengan begitu baik, yaitu tetap mempertahankan iman kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan teladan bagi kami untuk hidup secara murni dan benar. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang dengan penuh sukacita. Sebagai orang-orang yang penuh dengan pengharapan, bukan orang-orang yang dalam keputusasaan. Kami hidup karena kami dari Engkau Tuhan, oleh Engkau. Dan kepadamu Tuhan, kami persembahkan seluruh kehidupan kami ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang sungguh baik, Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang memberkati kita. Dia Allah yang melindungi kita.
Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Bapa dalam kerajaan surga, urapilah hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu memberkati sidang jemaat-Mu baik yang beribadah pada saat ini di tempat ini maupun yang beribadah secara online. Hamba berdoa, Engkau memberkati dalam rumah tangganya, Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya, Engkau memberkati di dalam seluruh kehidupannya, keluarganya, bahkan keluarga besar, anak cucu dimanapun berada, ada di dalam kuasa dan kasih setia Tuhan. Kau jauhkan dari segala mara bahaya, Kau jauhkan dari segala sakit penyakit. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan anak-anak-Mu ini. Bapa, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Kita mau beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.